Baik, selamat datang untuk kalian semua di sini ya, luar biasa sekali. Kita sudah masuk di room session Yoklah Podcast bareng mereka berdua. Luar biasa. Tapi kita udah senang sekali karena udah kedatangan salah satu MC terbaik Kota Medan juga. Ada Dewa Sugiharto. Terima kasih sudah dibilang terbaik ya. Tapi Bapak lebih terbaik kok. Enggak lah, Bapak lebih terbaik. Udahlah. Panggil Dewa kemari tuh, Iya, Pak. iya. Sebenarnya kita ngebahas belakangan ini semua di sosial media dan di kanal-kanal berita itu banyak kejadian ban mobil hilang, terus spion tiba-tiba hilang. Itu tiap hari muncul satu gitu. Awak kan tahu Pak Dewa ini Residivis ya. Iya, sebenarnya saya enggak, residivis. kesehariannya kan naik mobil, kalau kita kan naik motor. Naik motor. Maksudnya, kita bakal tanya nih gitu, pernah nggak ngalamin kejadian seperti itu? Iya, ban gitu. serep mobil di maling misalnya gitu. Ya walaupun kok dimalingin, kerugian nggak punya bapak kan? Punya istri ya. Tetap aku yang ganti. Oh iya. Boleh nggak usah Pak, ada masalah apa sih dengan istrinya, Pak? Nggak, mana tahu Bapak memang suka sama istriku dulu. Ya kan, kita saingan dulu mungkin mengambil dia. Enggak, sebenarnya bukan dia yang deket. Jadi, Sepupunya. udah nikah, Pak. Iya. Nggak boleh lagi. Tapi kalau misalnya soal curi-mencuri soal ban tadi ya, ban, terus juga kaca spion gitu ya. Aku pernah kejadian waktu itu kaca spion. Nah, Ini waktu naik mobil, naik mobil. bukan naik motor ya. Bukan. itu Mobilnya mobil Ica. Yang dulu. Oh. Mobil Dewa ya. Oh, bukan mobil Dewa Ica ya. Enggak, Oke. sebentar. Nah, biar jelas lah ya. Honda City itu punya Ica. Tenang. Iya. Enggak, lagian siapa mau ngambil spion kereta? Motor siapa? Ya siapa tahu ada yang iseng, Pak. Dijual 25.000. Iya. Mending dijual kalau pada saat ada razia punya orang dari parkiran gitu. Enggak ada, Bos. Tapi ngomong-ngomong residivis sekarang, itu betul-betul jago kali loh orang itu. Jadi aku waktu itu cuman masuk ke salah satu swalayan, ya kan, Indomaret. Jadi paling aku cuma beli rokok, nggak sampai 5 menit. Dan itu langsung hilang. Rokok Bapak? Enggak lah. Kita ngomonginnya kan kaca spion. Oh, kaca spion. Ya Ya. kan? Jadi nggak sampai 5 menit dan aku minta CCTV. Dan ternyata dia tuh modelnya betul-betul ngelihat krek. Nggak sampai 1 menit dia udah bisa langsung hilangin. Itu cangkang-cangkangnya dicopot. Cangkang-cangkangnya kalau jadi aku nanya sama, jadi kan aku datang ke daerah titik kuning tuh. Nanya, Oh iya. Pokoknya penadahnya di situ lah kan. Jadi aku tanya, Bang, ini lengkap dan sebagainya. Lengkap memang. Dan aku mendapatkan Kaca spionmu. kaca spionku di situ karena digrafir pada saat dulu. Oh. Beli lagi. Beli lagi. Itu adalah pengalaman yang Jadi- awak punya sendiri, terus awak nyari disuruh beli. Padahal punya awak gitu. 200.000. Kan monyet. Tapi itu memang kayak gitu, Pak. Orang-orang nggak nih ya. Mungkin ya para residivis atau para pencuri itu mereka belajar fisika. Kenapa belajar fisika? Berat deh nih kayaknya. Loh, Apa dengerin. fisika dia? Loh, daya konstan ataupun momentum konstan untuk nyabut itu kan harus pas. Iya, betul, Ya kan? betul. Kalau nggak pasti harus 2 kali 3 kali. Betul. Melakukan gerakan yang sia-sia bisa dilihat oleh orang-orang. Iya. Nah, kalau cuma sekali aja, tuk, gitu, terlepas dong. Berarti kan mereka juga orang-orang berpendidikan. Oh, iya. Iya kan? Jadi ini ada Universitas Residivis Indonesia. Mungkin. Uri ya. Tapi ngomong-ngomong soal dosanya nih. Siapa yang berdosa? Apakah pembelinya, penjualnya, atau yang nyurinya? Coba kita ngomongin dosa Coba. siapa yang dosa nih? Secara yang beli pasti dia karena udah dicuri kan, makanya Dia dia tahu lagi. kan, kau tahu kan pada saat itu dicuri dulu gitu. Dan kau tetap beli. Berdosa toh? Berdosa. Yang jual berdosa. Berdosa juga dong. Berdosa. Yang nyuri Lebih berdosa lagi. berdosa. Jadi siapa yang berdosa? Semua yang berdosa kayaknya, Pak. Iya, ini aku suka kalau kenyut dia punya Iya. hal. Iya, siapa Pak yang Kalau berdosa? buat aku kita nggak bisa semerta-merta. Serta-merta, iya. Iya. Ujung-ujung. Menyalahkan dosa atau memberikan dosa itu kepada para pelakunya. Oh iya. Iya kan? Iya. Kita bisa menyalahkan distributor ataupun pabrik yang membuat kaca spion itu. Oh, orang itu lebih berdosa, Iya, Pak ya? kenapa mahal kali? Iya toh. Makanya dicuri ya? Makanya dicuri. Bayangin kalau tadi harganya misalnya di pasaran sekarang 500.000. Ya udah deh untuk menekan
tingkat kejahatan atau angka kejahatan dari pabrik, udah kita jual 250.000 aja. Gitu Jadi nggak ada orang pengen lagi beli apa nyolong gitu, orang beli baru juga udah ada. Bener sih. Iya, make sense Ya sih. kita manusia logika Pak, masyarakat cari yang mana yang lebih murah dong. Iya betul. Jadi Toyota, Mitsubishi, Honda, terus sebut aja lah semua apa kan? Boleh. Nggak apa-apa. Terus Datsun, ya, Wuling, kalian buatlah spare part kalian itu semakin lebih murah, Iya. supaya si residivis itu tidak berdosa dan si pembelinya juga tidak berdosa, Iya. dan tidak ada riba antara Benar. Ini betul-betul entah apa yang ngomongin. Tapi curi mencuri spion nggak berlaku oleh mobil sekarang Pak. Kenapa, Pak? Apalagi yang canggih-canggih. Kenapa? Mobil canggih sekarang mana ada spion sampingnya, cuma ada kamera. Iya dong, Iya, Tesla. Terus mobil-mobil baru yang jatuhnya adalah mobil apa namanya? Yang pakai baterai gitu. Oh, Mobil listrik. mobil listrik, ya, yang hybrid. Iya, elektrik Bang, car. beli bang. Apa cari spion bang? Spion apa? Tesla. Dikasih kamera. Ini gitu. Bang, ini tapi 780 HP nih. Ini nggak 4K nih. Aku cari yang 1080 aja XD. Tapi ya pasti bakal ada banyak hal yang akan cari cara si residivis itu, Pak. Kayak dulu soal spion yang ngek yang elektrik dulu kan belum ada. Retract. Retract. Nah, jadi sekarang kan udah pandai tuh orang tuh, betul-betul sampai dalamnya cuman kabelnya yang dikeluarin. Kalau dulu mana ngerti. Kalau dulu kan cuman ya udah apa sih daun. Ya, sama ininya kalau aja. nggak kacanya doang. Kacanya cermin doang. Gitu. Nah, pasti nanti akan terjadi itu. Dengan kamera dari Tesla itu, ya, itu akan terjadi, residivis itu akan jago untuk mencurinya dan kembalilah Terulang lagi siklusnya lagi ya. siklus itu. Iya. Ya, jadi bagaimanapun teman-teman, apapun yang dilakukan oleh kita semua, sebaik apapun, pasti kejahatan itu akan ada di sekitar kita. Jadi waspadalah, waspadalah ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, tetap waspada ya, Iya. menjaga barang pribadi. Tapi ada kemungkinan kenapa para pabrikan mobil tidak memberikan security yang baik pada spion. Supaya residivis ada kerjaan. Itu aja. Berarti Mereka tuh emang sudah bekerja iya, sama. produsen ini mensupport juga residivis ini ya. Iya, betul. Jadi apa showroom atau distributor mobil itu, makanya sudah ada Universitas Residivis Indonesia. URI tadi ya. Jadi memang sudah bekerja sama, ujung-ujungnya adalah untuk menambah penjualan mereka gitu. Bener. Ini kok udah ngomongin bisnis. Agak berat pembahasannya ya. Tapi ada beberapa jenis atau beberapa kategori orang residivis spion, Pak. Oke. Yang pertama, Apa itu? tadi ya residivis yang bekerja berdasarkan ilmu fisika. Oke. Ya kan? Serius, bro? Ya kan? Iya. Yang tadi Agak kata berat, momentum ya. karena cepat dia itu bergerak di wilayah-wilayah umum di keramaian. Iya. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu cinta dengan kesepian, kesunyian. Orang yang bergerak bekerja di Ketika mana-mana. sunyi ya. Sunyi ambil. Udah parkir di komplek malam kan. Iya. Wah, spion tuh. Iya. Yang ketiga, ini memang untuk orang nyari buat konten, Pak. Waduh, ini siapa yang diserang? Ada buat konten, nyuri spion. Iya, Pak. Spion ini dicuri memang untuk konten. Siapa, Pak? Aku nggak ikut, aku tidak ikut. Tolong ya. Tolong. Agak serem pembahasannya ya, Pak. Waduh, Pak, bahaya, Pak. Kan masing-masing punya segmennya sendiri. Iya, betul. Itu residivis juga berarti yang tadi yang terakhir. Bapak kan punya tempat usaha. Ya. Seberapa peduli atau seberapa ini ya bahasanya ya. Bapak berusaha untuk menjaga kendaraan-kendaraan customer Bapak supaya aman. Kalau aku sih memang sengaja ya, karena aku juga sudah bekerja sama dengan residivis kita. Ya, jadi aku udah bilang. Untuk nyolongin spionnya, Pak. Iya benar, bukan hanya spion, tapi ya apapun itu. Yang bisa dicuri Yang ya. bisa dicuri, misalnya plat BK-nya diambil. Supaya apa? Nanti tanya ke kita arahkan untuk membeli atau membuat plat baru. Oh, dia Gitu. bukan bisnis usaha baru, Pak. Iya. Ban serep hilang, tenang. Ya kayak tadi, ujung-ujungnya pelakunya tuh saya sebenarnya. Iya, Pak. Ini maaf ya, jadi ketahuan ini sekarang. Jadi kalau misalnya Anda ke tempat saya, itu betul-betul harus sekuritasnya yang benar. Atau bayarlah
Parkirnya. dengan baik kalau Benar. udah siap-siap. Oh, tapi ada Hilang, biaya parkir. Ada. Tapi memang bisa sangat mudah untuk dijalankan bisnis seperti itu. Kenapa? Karena kan bisnis dia yang sekarang itu kalau orang keluar dari situ tipsi. Oh iya, dalam kondisi mabok Iya, ya, karena memang kobam. di situ kan ini apa jualan apa pewangi-pewangi. Oh, Ada- alkohol, Bukan, alkohol. pewangi, Apa sih? namanya? Aromaterapi yang suka buat oyong itu loh. Oh iya Gitu. Oh, gitu. Enggak, dia itu ada salah satu orang kalau bisnis itu selalu bisnisnya bersih, Pak. Oh, halal gitu ya? Iyalah. Ya jangan ngomongin halal. Bersih aja, bilang bersih, boleh lah, bersih boleh. Karena mana ada alkohol yang nggak bersih kan? Ya, kalau disebut- Alkohol kan bersih, Pak. Iya. Parfum aja ada alkoholnya, Pak. Iya, Halal nggak? Itu dia masalahnya. Iya, Oh, halal atau tidak tergantung penempatan. Bener. Ini saya mau nanya dulu yang pertama. Iya. Ya. Ini akan di-upload di YouTube ya? Di YouTube, Pak, di Medan Talk, Tribune Headline News. Medan Headline News, iya. Terus nanti memang kita bakal apa? Expose ini di Google Ads. Iya, iya. Jadi setiap browser di Google, Bapak. Kan begini Pak, saya punya orang tua. Ya. Saya punya Ya mertua. harus, iya, Kayak harus kita nggak dijaga. punya orang Iya. Iya, punya mertua juga kan gitu. Mertua saya kan rajin ke masjid Pak. Iya. Kalau denger ini kan saya bisa dipecat jadi. Jangan diperdengarkan. Nanti khusus, Pak, kita buat engine-nya di blog untuk keluarga Dewa gitu. Dan keluarga Ica, misalnya gitu. Bisa itu. Bisa. Oke. Aman. Pokoknya nanti Bapak kasih aja IP-nya satu-satu ya. Kita retas. Nggak ada otak lainnya. Aduh, aku di sini bukan di bagusnya. Nggak beres di masalah spion. Hah? Sekarang juga muncul lagi. Apa? Ban mobil sering hilang. Ini Wak, aku ada lihat di Medan Talk apa mana? Biasa kan ban serep kan? Ini ban yang dipakai. Iya. Oh iya, aku juga Tapi- lihat. Memang pencuri. Wah, otak kau memang ya. Kayak mana dia mau pulang kalau ban serep aja nggak apa-apa dia masih bisa pulang. Ini ban semua. Ban yang lagi terpasang yang dicuri ya. Terpasang. Mending satu. Ini empat-empatnya. Ya. Dan apa namanya? Dongkraknya ditinggal. Iya, kan kesel kayak gitu. Tapi itu sebenarnya nggak yang aku bilang itu bukan pure mencuri. Namun? Itu barter. Barter Bener, dengan Pak. apa, Pak? Iya dong, dia mengeluarkan itu bisnis. Setiap bisnis itu kita harus mengeluarkan modal. Iya, Iya benar. sih, Betul iya, kan? iya, iya. Dia itu nggak semata-mata dia hanya mencuri. Tapi hanya bos, dia sendiri. iya, dongkrak itu tidak bisa memperbantu putaran mesin. Tapi paling tidak dia punya niat baik, dongkraknya ditinggalkan. Oh, iya. Untuk masang yang baru ya. Iya. Masih baik lah, itu makanya ya pencuri kamu nggak Sepenuhnya salah. Masih ada otaknya berarti Masih ya. ada otaknya Masih mau walaupun meninggalkan dongkraknya ya. Yes, Iya. saya apresiasikan itulah. Jadi untuk maling-maling ya, residivis, tolong semuanya ya berotak sedikit, ada sedikit kayak kasih atau surat atau apa. Iya. Tapi intinya satu sih, kalau aku kembali merelatekan antara pencurian, terkhusus untuk si pengalamanku apa namanya kaca spion dan juga ban. Yang pertama betul-betullah berdoa itu nomor satu ya. Dalam Iya. arti begitu keluar rumah berdoalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah dicuri lah barang-barang kita. Benar. Dan yang kedua betul-betul nggak usah terlalu apa ya menunjukkan hal-hal yang bisa apa ya Memancing. Ya contoh. Ya, aku menyarankan kaca gelap itu perlu, bukan hanya untuk hal negatif. Ya, tapi kaca gelap itu perlu untuk apa ya? Safety ya, Pak ya. Saving diri lah, sekuritas diri. Hmm. Terus juga tempat parkir betul-betul cari tempat parkir yang memang aman. Kalau bisa ada kamera CCTV, Pak ya. Iya, betul. Nah, dan satu lagi yang terakhir adalah setiap kita setiap kita parkir di tempat itu, usahakanlah tempat parkir itu ada tukang parkirnya. Dan satu lagi nih, jangan pernah bikin tukang parkir itu nggak suka sama kita. Oh. Karena satu, dia menjaga mobil kita atau motor kita, benar ya? Iya. Yang kedua, janganlah pelit-pelit ngasih uang parkir sama tukang parkir. Iya. Dalam arti kalau motor 2.000 ya apa salahnya, atau mobil 3.000. Tapi kalau memang ada uang lebih 5.000 ya Kasih aja kasih gitu aja, ya. nggak ada masalah. Yang dia jaga adalah aset kita yang ratusan juta atau puluhan juta tadi kan gitu. Oh, Kan gitu. paham. Tapi Nah. ngomongin dilebihin, Pak. Nah, Kadang kebanyakan ada juga yang jadi kebiasaan.
Gara-gara kita ngasih 5.000, mobil di depan ditariknya 5.000. Kalau itu memang udah Nggak tahu diri ya Pak ya, lebih jadi kepada nggak keributan. tahu diri. Iya kan, keributan baru. Tapi balik tadi orang nggak punya otak itu ya kayak gitu ya, anjing. Tapi ngomong-ngomong tukang parkir, banyak oke, juga banyak. sekarang yang kasus pencurian itu justru terjadi pas ada parkir. Gitu. Pernah nggak kejadian, aku tuh pernah punya teman yang motornya tuh hilang padahal di sebuah coffee shop yang jas ada tukang parkir ya hilang aja gitu, dan tukang parkir nggak bisa mengganti. Nah, tapi itu ada juga katanya kerjasamanya sama tukang parkir. Nah itu dia, kita bukan menggiring opini ya di sini, tapi emang ada beberapa kasus yang seperti itu Nyol. Tapi memang banyak hal lah. Maksudnya kalau kita mencari mana yang benar mana yang salah nggak akan dapat. Ya paling tidak ya kembali ke berdoa itu tadi. Iya, gila. Kalau saya sih seperti ini. Kalau kita bayar parkir kan berarti memang ada biaya yang udah kita bayarkan. Selaku konsumen, ya kan, kita juga berhak dong dapat hal-hal atau privilege dari sistem itu tadi gitu. Kita kan bayar nih, dia setor gitu. Paling tidak di dinas terkait ataupun kementerian terkait itu juga harus memberikan jaminan bahwasanya jikalau kita membayar dengan karcis ada kehilangan diganti. Harusnya kayak gitu ya. Tidak akan mungkin terjadi. Benar. Kenapa Anda apatis ini? Aku jujur udah sudah hopeless lah dengan yang namanya pemerintahan baik. Sistem negara kita ini ya Pak ya, ini berat nih kayaknya Apapun hubungan. itulah, ya mungkin sistemnya bagus tapi banyak oknum di dalamnya itu, tidak semua ya, tidak semua orang di dalam pemerintahan itu tidak baik. Benar. Tapi ada oknum yang membuat terlihat jadi tidak baik si pemerintahan itu. Memanfaatkan situasi, jabatan juga dimanfaatkan ya Pak ya, benar. Jadi sebenarnya kita tidak menuduh semua pemerintahan tidak baik, no. Banyak orang baik dalam pemerintahan, banyak orang serius dalam pemerintahan untuk menjaga daerah dan Indonesia ini. Tapi ada oknum-oknum yang membuat ya udahlah. Susah. Berarti kalau ini ngomong residivis, ngomongin hal apa yang pencurian spion dan ban serep tadi itu adalah ada orang-orang yang sudah mahir. Orang-orang sudah terbiasa. Berarti bukan tidak mungkin kan pihak kepolisian juga punya daftarnya ya? Maksudnya kenapa ya bisa sampai berulang-ulang kayak gini gitu? Apakah mungkin disupport? Enggak. Ini kan saya nanya sebagai orang nggak tahu nih Pak, gitu. Bapak dari Bapak punya kapasitas nggak untuk menjawab? Kalau misalnya nggak punya kapasitas nggak usah dijawab. Nggak usah Pak, jadi paksain gitu. Nggak mau. Ngeri. Masalahnya sekarang Pak, masalah sekarang apa-apa video minta maaf. Apa-apa video minta maaf. Itu yang aku takutin, jangan sampai aku membuat video minta maaf untuk hal-hal yang aku lakukan. Iya. Malu Pak. Tapi kan viral Pak. Branding kan? Mending kalau memang mau viral ya kan, nggak usah yang kayak gitu. Hal-hal yang positif aja lah ya, kalau mau viral. Kondisi yang lagi ada di Medan, ini di Medan loh sering kejadian. Spion hilang, ban mobil Ban serep tiba-tiba hilang. hilang. Lagi marak sekali kejadian, ya kan? Dan kondisi sampai hari ini tuh kayak belum ada tindakan-tindakan konkret dari aparatur juga dan lain-lain. Berita penimpanya, maksudnya berita pelakunya gitu tertangkap. Penangkapannya belum ada nih. Jadi buat kita juga harus lebih hati-hati nih. Kayak tadi bahkan parkir di perumahan aja nggak bisa menjamin. Bener Pak, aku ngomong soal parkir di rumah, di belakang rumahku sendiri di komplek itu sempat dulu kan santer terdengar kabar soal kaca mobil yang dipecahin kan. Nah aku sempat jadi korban tuh. Kena sempat pernah di belakang rumahku. Kan komplek rumahku. Kan komplek residivis. Bapak salah Milih komplek, salah milih rumah. Iya. Tapi kan gini-gini Pak, Dewa juga punya podcast. Iya. Apa namanya Pak? Udah pernah. Udah pernah. Karena emang udah pernah. Gak lanjut lagi. Intinya adalah memang nggak laku. Iya, mending saya menjatuhkan diri saya sendiri daripada dinaikin jatuh punchline. Enggak. Buat aku bukannya nggak laku. Ya kan, karena intervalnya kan jauh-jauh, sebulan sekali kan. Jadi mungkin orang nggak kebiasa ke treatment tiap minggunya. Orang kami yang tiap hari aja nih Pak, ini aja nyari 1.000 subscriber mau mati. Tolonglah dibantulah subscribe lah. Ya begitulah ya. Jadi kalau misalnya memang mau masuk di podcast ini, memang harus betul-betul mental nomor 1 lah. Mentalku hancur di sini. Persiapin mental aja. Karena buat aku kayak gini sih Pak. Selagi itu. Enak lah kalian makan. Akhirnya kan gara-gara aku kan. Bagus juga mampus. Mampus. Ini masih mending sih Pak, salcis.
Biasanya Mutiara Minang. Nah, tapi gitulah ya, buat aku kayak kalau kita di dunia digital ini kayak ya udah sih, mau siapa juga gitu kan, ada hal-hal yang nggak harus kita klarifikasi, ada hal-hal yang harus kita klarifikasi. Buat aku kayak sekarang juga logaritmanya lagi modelnya kayak gini gitu. Ada hal-hal yang kontroversial itu yang jadi nilai jual kan gitu. Makanya kayak kita nih sebenarnya selalu berusaha untuk aktual dan faktual loh Pak. Udah pernah kena masalah belum? Belum, kemarin Belum pernah disomasi ya? Disomasi gitu. Tapi maksudnya kita main aman lah gitu. Tujuannya di sini tuh ngundang Bapak itu karena memang Bapak itu buat kita sosok inspiratif ya. Benar. Yang bisa didengar omongannya. Benar. Gitu. Siapa yang nggak kenal Dewa Sugiarto? Banyak lah gila. Banyak lah gila. Kalian tanya tukang parkir depan enggak. Ya Bang parkir mana lah tahu ngapain kan nggak ditanya Bang parkir berapa, namanya siapa Bang, kan nggak ada urusan dia. Tapi kalau kepala bidang bagian humas Pertamina 1 kenal Dewa. Kepala bendara umum PTPN sekian kenal Dewa. Semuanya orang Pelindo kenal semua. Ngeri kan? Bentar lagi jadi komisaris. Amin. Memang tujuan aku datang di sini untuk dihadirkan. Enggak nyotak kalian jawab lah podcast. Tapi aku yang salut sama Dewa adalah sampai hari ini dia bisa apa namanya berdiri. Bisa sampai sejauh ini perjalanan itu bukan mudah, Bos. Kenapa? Enggak mudah. Karena ada istri. Kalau tuanya kan. Enggak loh. Enggak ada. Anak enggak ada ngomong kayak gitu. Bapak yang nge-declare. Pak, apa, Pak? Minum dulu. Jadi buat teman-teman yang tapi PPKM buka kan? Di masa PPKM ini masih mau ngecil, masih mau denger musik tipis-tipis, ngebar lucu, datang aja ke Rumi Social House. Di mana, Bang? Jalan Gajah Mada Baru nomor 12. Tapi selain Rumi juga megang bir polar juga ya? Polar ada. Polar di mana? Saya Serayu. Terus apa lagi selain bir polar, Rumi? Katanya Bremer yang di Jakarta juga ya. Apa lagi? Grupnya Santika aja Bapak pegangnya. Ismaya. Oh, ya Allah. Ngeri. Terus Yadiandra kan. Oh ya. Terus grupnya Bakri. Apa bagian sabu enggak? Atau lu Perlapindo? Salah ngomong. Enggak kok. Tapi ngomong-ngomong balik ke yang tadi. Kesuksesan itu bukan hanya dari diri kita sendiri. Oke, thank you ya Dewa. Ini kita ngobrol sekali. Kita ada berbagi cerita. Sungguh menginspirasi ya. Parkir hati-hati di jalan, di parkir tempat yang aman, jangan sampai ada kejahatan lagi. Benar. Ya? Tetap waspada intinya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau begitu kita pamit. Bye. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Kalian tolonglah. Diajak subscribe tolong. Tolonglah diajak subscribe. Gak usah kalian subscribe. Gak ada otaknya.